Halo sob, balik lagi sama gua WST Gaming. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya bro. Jadi di konten kali ini gua mau membahas mengenai komponen yang sangat penting tapi sering banget diabaikan. Apa itu? Ban motor. Kenapa penting? Karena ban adalah satu-satunya bagian motor yang nempel ke aspal. Jadi keselamatan dan kenyamanan itu 99% ada di tangan ban ya sob. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, follow, like, share, komen di video ini supaya teman-teman nggak ketinggalan info menarik lainnya dari channel BST Gaming. Langsung kelamaan, yuk langsung aja teman-teman. Oke teman-teman, kita bakal bahas tuntas dari mulai gimana sih cara baca kode ban, kapan waktu yang tepat buat ganti ban, sampai bedanya apa ban jenis soft compound dengan ban yang standar. Pokoknya pantengin terus video vlog berikut ini. Oke lanjut teman-teman, mulai dari paling dasar yaitu cara baca kode ban. Misalnya di ban gua ini ada kode 120/70-17 MC58S. Gue jelasin ya satu-satu ya. Oke, yang pertama itu 120 aspek rasio dan lebar. Ada diameter, tipe, indeks beban dan kecepatan. Oke, selanjutnya ada jenis kode T2 ya kalau disebut. Nanti takutnya apa ya? Itu panjangan dari tube type. Dan juga ada TL, tubeless. Nah, sekarang banyak motor udah pakai TL. Dan ini jauh lebih aman karena kalau kena paku anginnya nggak langsung habis. Tapi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sob. Lalu jenis alur pattern ban ya. Bentuk alur itu bukan cuma estetika sob. Itu buat performa, ada ban kering ya. Buat track day, lalu ada juga ban basah buat harian dan musim hujan, dan ban dual purpose buat yang suka main tanah atau jalan jelek. Pilih sesuai kebutuhanmu. Lalu kita mengenal kompon ban ya. Ini bagian yang seru nih sob. Kompon ban ini adalah bahan dasar pembuat ban. Ada 3 kategori utama. Yang pertama ada hard, kedua medium, dan yang terakhir ada jenis soft. Perbandingan begini, hard compound itu adalah tipe yang awet, cocok buat touring jarak jauh, tapi gripnya kurang. Sedangkan untuk jenis yang kedua, medium compound, itu jenis ban yang cocok buat harian. Lalu yang terakhir itu ada jenis soft compound alias super ngegrip, cocok buat cornering atau balapan tapi cepat habis. Ingat, gak ada yang sempurna ya guys, tinggal pilih sesuai
kebutuhan dan gaya berkendara kalian. Oke, selanjutnya kita mau bahas tekanan dan angin keseimbangan. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Kesalahan paling umum tekanan angin jangan cuma dikira-kira. Cek pakai alat tekanan. Kurang lebih ban cepat panas dan boros bensin, tekanan bikin lebih motor keras dan kurang grip. Cek juga keseimbangan balancing. Kalau habis ganti ban baru. Nah, kapan sih waktunya ganti ban? Nah, ini penting. Ganti ban itu bukan cuma kalau sudah botak ya. Cek TWI. Kalau alur ban sudah sejajar dengan TWI, fix wajib ganti. Selain itu, kalau sudah retak-retak karena faktor usia atau panas, itu juga menjadi indikator untuk pergantian ban. Apa itu TWI? TWI itu adalah tread wear indicator. Maksudnya ya seperti adanya retak di bagian ban yang kita pakai. Oke. Sekarang ukuran ban yang ideal. Ganti ukuran ban itu boleh, tapi jangan ekstrim. Maksimal kalau mau naik dari ukuran standar itu tingkatannya 1 atau 2 tingkat dari standar. Kalau kegedean motor jadi berat dan tarikan loyo. Kalau kekecilan motor jadi ringkih dan gampang oleng saat menikung. Misal ukuran sekian itu nggak boleh loncat ke 4 gitu, maksimal di 2 tingkatan kalau mau naik ya. Oke, selanjutnya kita mau bahas mengenai apa ya, merek dan jenis ban mungkin ya. Untuk merek teman-teman, banyak sekali di pabrikan Indonesia ini yang sudah mulai bermunculan. Ada juga dari produsen-produsen luar. Ya kita nggak perlu sebut merek karena kita nggak di endorse ya. Dari mulai ABCD sampai AZ mungkin ya. Namun yang perlu kita tahu itu yang 3 jenis tadi ya Pak bro ya. 3 jenis ban tadi. Ada soft compound, hard, dan medium. Tergantung kebutuhan kita mau pakai itu sesuai kebutuhan ya. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman pada pilih ban model apa ya? Silahkan masukkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan bahas tips dan trik ya. Kesimpulan dulu ya. Kita mau bahas kesimpulan. Oke sob, itu dia pembahasan tuntas kita sepintas mengenai ban motor. Ingat, keselamatan nomor 1 itu jangan pelit buat beli komponen yang vital kayak misalnya ban ya. Sesuaikan ban dengan gaya kebutuhan berkendara kalian di lingkungan kalian. Motor kalian pakai ban apa? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Kasih tahu alasannya kenapa teman-teman milih ban itu. Jangan lupa like kalau suka, share ke teman-temanmu. Yang paling penting subscribe ke channel ini ya teman-teman. Kali ini gua lagi bawa Kawasaki Ninja 250R
Dan di motor gua ini gua lagi coba ban dari merek Z ya. Z ya, Z2, duanya depan belakang. Untuk bagian depan ini gua menggunakan ukuran 120, sedangkan untuk belakang gua pakai ketebalan 160 ring 17. Gua milih ini karena ya lihat dari review-review katanya ban ini rekomendasi banget, cocok buat harian, juga buat trek basah dan kering. Kebetulan mungkin motor ini mau dipakai buat daily, sekaligus ngetes durabilitasnya ya teman-teman. Selanjutnya gua mau bahas mengenai tips tambahan ya. Untuk menggunakan atau pemilihan ban itu, yang pertama kita lihat dari jenisnya dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kita sukanya itu dipakai di trek lurus, itu bisa menggunakan ban yang banyak grip-gripnya gitu ya. Karena apa? Karena si grip-grip itu fungsinya itu adalah untuk memecah air ya guys ya. Jadi tidak ada istilah namanya melayang di air gitu ya. Jadi dipecah oleh grip itu. Lalu selanjutnya teman-teman, ketika kita mau memilih ban, pastikan tidak kurang dari ukuran standar bawaan pabrik ya, atau bawaan dealer. Kita bisa nambah 2 tingkat lebih besar seperti tadi yang gue bahas. Kalau terlalu kecil itu akan ringkih dan slip. Kalau kebesaran, tenaga motor menjadi abot gitu ya, atau bahasa Sundanya boyot. Nah teman-teman, mudah-mudahan di konten edukasi ini teman-teman bisa menjadi referensi dalam pemilihan ban. Harapan saya ya sedikit ada gambaran kira-kira kalau ban motor kita habis, wah kayaknya kita mau coba di jenis ini deh gitu. Soalnya yang sebelumnya agak kurang dan lain-lain gitu ya. Oh ya teman-teman, untuk yang suka cornering atau belok-belok tadi ya teman-teman, itu saya sarankan teman-teman pilih jenis ban yang bertipe soft compound. Ban tersebut sudah gue jelasin tadi, cocok buat cornering di jalan yang meliuk-liuk ya. Cari ban itu yang bantingannya, getarannya nggak sampai melebihi batas wajar lah gitu ya. Cari ban yang ketika di trek lurus anteng gitu ya, nggak mumbul-mumbul kalau bahasa Jawanya ini. Lalu untuk grip sesuai selera sih, menurut saya nggak perlu harus A, B, C, karena teman-teman mungkin punya selera masing-masing. Lalu kalau untuk harian, teman-teman milih jenis yang medium compound ya, itu cocok buat harian ya, karena nggak perlu buat nikung-nikung ya, kecuali
teman-teman dari posisi A ke B itu agak jauh dan trek medan jalannya itu meliuk-liuk ya, baru pakai jenis soft compound. Dan untuk jenis hard mungkin teman-teman digunakannya untuk motor kalian yang jarang banget dipakai gitu ya, alias seminggu sekali, alias hanya dipakai waktu-waktu tertentu saja, contoh hari-hari weekend, hari-hari libur gitu ya, pokoknya nggak setiap hari deh gitu ya. Nah, karena di motor saya ini saya mau pakai buat daily ya, sehari-hari, jadi saya mau coba pilih yang soft compound. Sebelumnya saya menggunakan ban dari jenis medium compound ya. Nah, kelemahannya itu ya setiap jenis punya kelemahan dan masing-masing ya, karena ingat tadi ya nggak ada yang sempurna gitu guys ya. Kebetulan ya ini kita lagi berada di Semarang, Jawa Tengah. Mungkin bagi rekan-rekan yang domisili Semarang nih tahu nih ya daerah mana ya. Oke, mungkin teman-teman itu saja pembahasan kita di vlog kali ini ya. Tidak ada maksud untuk menggurui, mudah-mudahan apa yang dipaparkan itu menjadi referensi ya, referensi informasi tambahan ya buat teman-teman, semoga bermanfaat lah gitu ya. Mungkin sekian dulu vlog kita kali ini teman-teman, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe channel BST Gaming. See you, bye bye in the next video. Dadah. Kita mau nyari lampu merah aja nih buat apa berhenti. Jaga jarak aman.
kolam di tengah jalan. Oke guys, mungkin vlognya sampai di sini dulu aja. Kita matiin upaya nggak kebanyakan durasi ya guys. ...26 menit. Oke.